Battle Through the Heavens Chapter 6, Alchemist. Di dalam kotak giok, sebuah pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di benua Douqi, untuk menjadi Douze, seseorang harus bisa mengompres Qi di dalam tubuh sendiri ke Siklon Qi. Tetapi proses mengompresi Qi menjadi Siklon Qi memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan Qi seseorang akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres Qi mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu untuk kompresi Qi, orang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Qi dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Qi Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Qi memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk menekan Qi seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Bagaimanapun, siapapun yang bukan Douze diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi Qi Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di benua Douqi, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis dapat membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis akan bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi tinggi adalah karena betapa jarangnya para alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di benua Douqi, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki dua atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang ini yang telah bermutasi, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa yang kuat atau pencetakan jiwa. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Persyaratan pertama adalah bahan. Mereka harus menjadi harta karun alami. Bagaimanapun, bahkan ahli alkimia terbaik tidak dapat membuat pil dewa tingkat dari bahan sampah. Karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Persyaratan kedua adalah nyala api, atau api yang diperlukan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pemurnian pil tidak bisa berupa nyala api normal melainkan, mereka haruslah nyala api Douqi yang diciptakan oleh Douqi dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis yang kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memperbaiki pil, bukan api Douqi mereka sendiri. Tidak hanya api yang bermutasi ini meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena pil pemurnian adalah tugas yang mengerikan, periode penyempurnaan yang lama membutuhkan banyak Douqi, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan tipe api yang kuat, Douze. Persyaratan terakhir adalah jiwa persepsi. Saat memurnikan pil, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan presisi yang baik. Jika nyala api sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan dibakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api adalah prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas nyala api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa jiwa persepsi, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melampaui 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya untuk mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sangat sedikit dan langka. Karena tidak ada banyak alkemis, pil ajaib yang mereka suling juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, para alkemis semuanya memiliki kedudukan terhormat, sampai batas tertentu serta berlebihan. Di dalam aula utama, dengan terengah-engah dari 3 tetua, generasi muda semua menatap kotak jade di tangan Geye. Di sebelah ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe,
Ini disempurnakan oleh raha obat Gu He yang terhormat. Saya pikir semua orang di sini telah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua, Gye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil. Gu He. Mendengar kata-kata Gye, ketiga tetua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Pil King Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam kekaisaran Jiama. Alkimia miliknya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menggodanya. Tidak hanya Gu He memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada tingkat Do Wang dan dia salah satu dari 10 Douzes teratas di kekaisaran Jiama. Disempurnakan dengan tangannya, nilai Qi Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi daripada daya pengumpulan Qi normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada Qi Gathering Powder di dalam kotak jade. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpulan Qi ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan Douze muda lainnya. Tepat ketika ketiga tetua itu berpikir tentang cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda dipenuhi dengan kemarahan bergema di aula utama. Tuan Gye, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil itu. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Petik 2. Aula utama terdiam dan tatapan semua orang beralih ke wajah Xiao Yan yang lembut di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam. Salah satu wajah sesepuh menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, diamlah. Saya tahu bahwa Anda tidak senang dengan hal ini tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Seorang penatua yang cukup tua berkata kepada Xiao Yan. Tiga penatua, jika putra atau cucumu dibebaskan hari ini, apakah kamu masih mengatakan itu? Xiao Yan perlahan berdiri. Ujung mulutnya melengkung ke atas karena ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa ia harus begitu hormat kepada mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, tiga tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Penatua ketiga pemarah bahkan mulai mewujudkan Douqi dalam kemarahan. Tiga tetua, Xiao Yan GG tidak salah. Dia adalah korban dari ini sehingga kalian tidak harus memutuskan untuknya. Suara gadis jernih terdengar di aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan tiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga tetua mundur, Xiao Yan menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa, untuk dapat membuat tiga sesepuh takut padamu? Menekan kebingungannya, Xiao Yan dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao San. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan menghirup udara, dia bertanya. Nona, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda di sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tetapi dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam benaknya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan membuat Xiao Yan dan ayahnya berada dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap suami yang seharusnya adalah miliknya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek tidak mengatakan apa-apa maka aku harap kamu akan memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kami ditetapkan oleh dua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan, maka pernikahan ini akan berlanjut. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba untuk melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Saya pikir, bahwa dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke tiga tetua. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti melecehkan leluhur seseorang sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai penatua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan kakinya terinjak-injak. Sifat puterinya menjadi jelas. Melihat pria muda itu dengan jijik, dia dengan jengkel mengatakan,
Dalam kondisi apa Anda akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasi terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberi Anda 3 key gathering powder lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya bisa membiarkan Anda bergabung dengan Sekte Mystic Cloud dan mempelajari metode pelatihan Doki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, napas ketiga tetua mulai terasa berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan air liur. Bergabung dengan Sekte Awan Berkabut. Ya Tuhan, itu impian banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri yang berbicara kepada pelayannya. Dia menunggu tanggapan Xiaoyan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat pemuda manapun menjadi gila.